Halo. Oke. Suaranya udah kedengeran ya? Kedengeran. Alhamdulillah. Oke. Udah siap? Sudah. Oke. Jadi langsung saja sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Amin. mulai. Udah selesai. Gimana Dek kabarnya? Lama tidak jumpa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sudah tidak sibuk lagi, nggak ngukur lagi ya berarti ya, udah selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang lagi naikin soal. Soal. Oh, lagi itu ya. Ya, Heeh, validasi. validasi. Oke oke. Siap. Eh pendaftarannya udah komplit deh submit. Sudah, Alhamdulillah. Kak, tapi kalau yang D1 itu nggak usah pakai rapot SMA kan? Kan rapot SMA udah pernah dipakai waktu D1. Apa tetap? Sek, tetap nggak sih? Tapi emang di situ ada ya untuk alumni D1 kamu ngupload ijazah D1 gitu. Ya, ada. Oh, berarti ya itu udah. Mm-mm. Oh ya, maksudnya sendiri-sendiri kalau D1, soalnya kalau D1 itu nilai apa namanya? Nilainya nilai apa kak itu? Oh, Yang di ijazah itu namanya nilai apa? Transkrip ya. transkrip nilai. Oh. Nah, transkrip nilainya itu diisi di kolom itu, di kolom rapot kelas 10 soalnya. Jadi kan ya. Oh, berarti rapat SMA udah nggak ya? Iya kayaknya enggak. Kan ya udah pendidikan di situ ya. Tapi Ya. kan itu berarti prioritas juga itu buat D1 ya kan? Kenapa kak prioritas kak? Lah iya lah, kata Nek Aisyah kemarin tuh ada kuota buat yang D1 sama kuota buat yang umum. Oh, Gitu. beda-beda. Beda-beda. Iya, Bismillah ya. Ah, kayaknya ada nggak temanmu yang juga daftar gitu? Kurang tahu. Nggak tanya-tanya ya? Enggak, aku jarang nanya-tanya gitu. Oh iya, iya. Udah fokus masing-masing. Oke. Iya. Hmm. Berarti udah Hamin berapa deh ini untuk tes? Kamu tanggal berapa dapatnya? Masih belum. Udah aku daftar, tapi kan administrasinya itu pengumumannya tanggal 11. Jadi mungkin Oh, nomor ujiannya tuh keluarnya tanggal 11 Juni itu. 11 Juni. Oh iya, oke, oke. Iya. Berarti udah bentar lagi ya ini. Iya. Oke, oke, ya udah. Yuk, langsung saja kita mulai membahas paket 2 yang belum kita kerjakan. Kemarin baru sampai ini ya, Dek, 19 ya? 19 belum? Ya, 19 belum maksudnya. Oke, langsung kita Iya. kerjakan yuk. Kamu udah nyoba-nyoba belum? Udah nyoba-nyoba terus ternyata ada beberapa soal yang kayak Miss, kurang-kurang akhirnya aku oh, malas. Ternyata aku nggak nyoba lagi. oke, oke, yuk. Emang Iya. yang Miss itu emang nanti tak benerin dulu, Dek ya. Oh, Iya. nomor 19 berarti udah sampai situ. Sudah 19. Oke, langsung kita baca. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi adalah 432 cm kuadrat. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka panjang rusuk persegi adalah nah, bla bla senti. Oke, berarti kita harus memvisualisasikan dulu. Kotak tanpa tutup berarti kayak asbak ya. Kalau kita gambar itu, nah berarti kalau ada bangun ruang, bangun datar, itu harus kita bentuk dulu, gambar dulu. Nah, kotak kan kita nggak tahu ya apakah ini kubus atau balok. Nah, jadi kan kotak itu biasanya ya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, kita bisa balok, bisa kubus. Oke, kita gambar dulu. Nah, baca lurus. Caranya gimana, Dek? Kalau yang sudah kamu coba? Caranya itu pakai V sama V aksen. P sama V aksen. Oke, karena ini ada kata-kata maksimum. Oke, berarti kalau maksimum mengarah ke turunan atau diferensial. Iya, turunan pakai Turunan. turunan. Heeh, ya. Oke, di sini alas persegi adalah luas ya. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi. Berarti alasnya itu
panjang sama lebarnya sama ya, yaitu sisi sama sisi. Ya, ininya sama, persegi karena. Nah, tapi kan kita tingginya nggak tahu. Nah, berarti ini kita namakan tinggi. Ya, agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka panjang rusuk persegi adalah dengan catatan dia tanpa tutup, berarti kita mengabaikan atap. Ya, kita hanya melihat ini saja. Nah, yang samping, bawah, samping kanan, samping kiri, dan depan dan belakang. Nah, hanya itu saja. Yang atas ini kita tidak pakai. Ya, yang atas ini tidak kita pakai sama sekali. Berarti ininya bolong atau berlubang. Nah, berarti volume balok apa, Dek? Volume Volume balok. itu S pangkat 3. Itu kan kubus. Ah, balok itu P kali L kali T. T kali L kali T. Itu Betul. luas. Oh, iya benar betul. Volume kan? Ini kan kita Iya, mencari volume. Nah, berarti kita kalau ini P-nya, ini lebarnya, ini T-nya, berarti kan sisi kali T. Nah, kita kan harus tahu sisinya dulu berapa. Nah, tapi yang ini diketahui adalah luasnya. Berarti luas permukaan. Nah, kita cari sisi dari luas permukaan kotak itu dulu. Yuk, kita cari dulu. Nah, luas permukaan kotak sama dengan. luas Nah, alas ditambah 4 betul. LS. Luas alas atau luas persegi ditambah kan yang ini ada empat ya, ada empat kanan kiri sama depan belakang. Nah, berarti semuanya adalah 4 kali sisi kali tinggi kan luasnya. Nah, semua kan sama, berarti S kali T. Nah, berarti luas alasnya berapa? Luas alasnya 432. Luas, itu luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi. Nah, berarti kan itu tempatnya di sini, 432-nya toh. Iya, Nah, terus luas alasnya berapa? luas alasnya belum tahu. Sisi kali Sisi sisi. S kuadrat. S kuadrat ditambah 4 ST gitu ya. Ya, Nah, terus gimana cara mencari ST-nya itu, Dek? Berarti salah T-nya satu harus kiri. salah satu harus kita ketahui, S atau T. T. Kamu jadikan T. Ya, T-nya yang diketahui. T-nya yang diketahui berapa? T sama dengan, Mm. Maksudnya jadikan T sama dengan toh, karena T-nya sama S-nya belum ya, diketahui semua. Kita jadikan salah satu S sama dengan atau T sama dengan. Kalau melihat dari sini lebih mudah jadikan T sama dengan kan. Nah, ya, berarti kita pindah-pindah ruas yuk. Nah, berarti 4 ST-nya kita taruh kiri sama saja. Nah, 432-nya tetap sama ininya kita pindah ke ruas kiri atau kita jadikan ke ruas kanan ini. Min ya. Min S kuadrat, pindah ruas itu jadi min. Terus eh, yang ini kita butuh hanya T saja, berarti T sama dengan. Jadinya 432 min S kuadrat per ini ya, 4 S. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita udah bisa menyatukan semua persamaan dengan satu variabel saja, yaitu S. Nah, kita masukkan T ini, kita substitusikan ke volume. Nah, kita masukkan ke sini T-nya, yuk. Berarti S kuadrat dikali berapa, Dek? 432 min S kuadrat per per 4S. 4S. Nah, kita coret-coret kan, bisa S-nya seret, seret. Nah, karena perkalian, maka boleh kita coret. Kalau yang sama atasnya ini, itu nggak boleh. Ya, karena itu masuk perkurangan. Nah, berarti kita kalikan ke dalam, Dek. S kali 432. Berarti berapa? 432S. Ya, terus S kali min S kuadrat, S min per min S kuadrat. min S pangkat 3. Kok kuadrat? Kan 1 tambah 2.
Oh, S kali min S kuadrat. Pangkat 3. Iya. Pangkat 3. Jadi kubik ya. Nah, kalau udah berarti tinggal kita cari. Nah, di situ tadi kan yang dicari adalah maksimum. Berapa volume biar maksimum? Berarti syarat turunan ini tadi adalah turunan pertama sama dengan 0, ya kan? Berarti VB ini kita turunkan sama dengan 0. Berarti VB aksennya berapa? PP aksen. Berapa, Dek? Pangkat tertinggi dulu turunkan. 432. Tiga. 3, kan ini dulu ya. Tiganya turunkan, berarti min 3 S. Tiganya kurang satu, berarti pangkat 2. Nah, baru 4 3 S diturunkan jadi apa? 432. Ya, S-nya enggak ya. Nah, udah. Sama dengan 0. Udah selesai kalau seperti ini. Tinggal kita sama dengan kan. Yuk. Ini yang karena main kita pindah ke ruas kanan. Berarti 432 sama dengan 3S kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 432. Tiganya dipindah jadi apa? Bagi. Nah, berarti berapa deh kalau dibagi? 32 dibagi 3. Taruh grafik. 144. 144. Oke. 144. Tadi kan kelihatan banget. S-nya berapa? Akar 144. Jangan lupa di akar. Berarti S-nya adalah berapa? 12. 12, Eh, betul. Akar 12. dari 144 adalah 12. Berarti kita udah tahu S-nya adalah 12. Oke, berarti S-nya 12. Ininya 12. Tingginya berapa? Tingginya Ini. berapa, Dek? Tidak perlu kita cari, karena yang di sini yang ditanya hanyalah panjang rusuk persegi. Ya, bukan tinggi kotak. Kalau yang dicari tinggi kotak, kita masukkan ke sini ya. T-nya dimasukkan, S-nya itu 12 ya, dicari berapa. Tapi karena yang ditanya hanya panjang rusuk, berarti cukup S saja. Ya, sisi persegi atau rusuk persegi yaitu 12. Ya, selesai. Sama kan caranya kayak kamu? Sama atau beda? Ya. Sama atau? Hmm. Yes, sama. Sip. Lanjut, nomor 20. Jika Y sama dengan cos 2 theta dan X sama dengan sin dalam kurung 90 min theta, tentukan harga. Nah, harga apa? Harga di sini, ntar, ini tak jadi dulu. Nomor 20. Udah nyari belum yang bawah itu? Belum. Belum tahu, karena soalnya kurang ya. Ya. Oke. Nah, ini soalnya di sini nomor 30. 30. Oke, tentukan harga DY per DX. Nah, jadi ini soalnya adalah turunan ya. DY per DX itu kan maksudnya apa? Maksudnya turunan pertama itu. DY per DX. Berapa DY per DX-nya? DY per DX sama saja Y aksen, D. Nah, berapa? Jadi kamu disuruh menurunkan Y terhadap X. Turunan fungsi. DY per DX. Berarti Itu gimana? cos. Hmm? Cos sama sini ya itu. Berarti kan kalau kita tulis ya, DY kan cos 2 theta ya.
Nah, cos 2 theta berarti ini adalah turunan cos 2 theta terhadap ya, turunan sin 90 min theta. Harus kita jadikan eh, satu dulu. Sin 90 min theta itu sama dengan berapa, Dek? Sin 90 min tetas. Rumus pengurangan itu loh, kalau 90 dibalik, kalau 180 atau 360 berarti tetap sin sama sin. Kalau dibalik berarti sin jadi cos. Berarti ini jadi apa X-nya? Sin tadi cos. Iya, berarti cos apa? Cos X. Cos theta, ya. Berarti X sama dengan cos theta. Theta. Apakah minus atau positif? Kamu cek itu kuadran berapa 90 min itu? Kuadran satu. Betul. Berarti cosnya positif atau negatif? Kalau kuadran satu. Negatif. Yeay! Positif. Yeay! Oh, udah lupa deh. Kuadran satu, dua, tiga, empat. Nah, kuadran satu miliknya siapa? Sin. Ayo, udah lupa ya. Kuadran satu semua, ding. Nah, Semua positif. all. Ini adalah all, tempatnya semua. Jadi maupun sin, kostan, atau apapun plus ya. 0 sampai 90 itu sudutnya positif semua. Sedangkan kuadran 2 miliknya sin saja yang positif, kuadran 3 miliknya tan saja yang positif, kuadran 4 miliknya cos saja yang positif. Ini nggak boleh lupa. Nah, karena dasaran trigonometri sudut adalah kuadran ini. Kita menentukan plus atau minnya dari sini. Nah, karena itu 90 min, otomatis kan 90 ke kanan. Ya, sini. Berarti oh, berarti innya tetap X-nya adalah cos theta saja, tidak min. Nah, berarti ini adalah D berapa? D cos theta. Nah, berarti turunan itu ya. Nah, berarti berapa, Dek? Kan di situ ada cos 2 theta, artinya cos 2 kalinya sudut. Harus kita jadikan theta agar sama-sama kelipatan satu. Ya, cos 2 theta, identitas trigonometrinya apa, Dek? Masih inget nggak? Enggak. Identitas trigonometri. Oke, kita review materinya. Kamu buka materi di trigonometri pertama kalau nggak salah ya. Ini. Nah, identitas trigonometri ada di paling bawah. Ini ya. Cos 2 theta berarti berubah jadi apa aja itu? Cos kuadrat Cos theta min sin kuadrat theta, 2 dua. cos kuadrat theta min satu atau satu min 2 sin kuadrat theta. Tiga ini tuh harus benar-benar dipahami, Dek. Karena yang sering keluar ya ini, kalau nggak ini. Ya, cuma dua ini toh yang sering keluar. Kalau ini kan mesti ngenah bisa ini. Sin kuadrat theta plus kuadrat theta ya satu. Ya pasti langsung hafal kalau ini makan satu. Nah, yang dua tiga ini sering dipakai ya, pemakaiannya seperti ini. Kalau sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta, ya bisa diganti dengan itu. Sedangkan cos 2 theta itu ada tiga jenis, sesuai pemakaian ya. Ini sesuai kebutuhan saja ya, yaitu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Jadi penghafalannya gampang deh, karena yang dicari cos depannya semua cos dulu. Nah, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, ya semuanya di kuadrat dikurang. Terus nggak ada yang di plus ya. 2 cos kuadrat theta min satu, ada 2 di sini, jangan lupa. Min satu. Nah, kalau cosnya bukan yang di depan, berarti dia pakainya sin. Berarti satu min 2 sin kuadrat theta. Gitu cara pemahamannya. Nah, berarti untuk ini kita ubah jadi apa? Sesuai kebutuhan berarti nomor berapa yang tepat ya? Kan di sini yang bawah itu ada kos. Berarti yang tepat kita ubah jadi nomor satu, dua, atau tiga. Pilih mana? Pilih yang dua. Kenapa? Karena ada pembagiannya. Karena kita menggunakan kos ya, lebih tepatnya. Ya kan? Oh, Karena kan bawahnya itu adalah kos. Berarti kita pakai nomor dua, betul. Nah, jadi ini kita ubah jadi turunan, jadi bentuk-bentuk lainnya dulu ya, belum turunan ini. Berarti bentuk lainnya adalah apa? Loh,
Apa ini? Malah kepencet. Bentar deh. Iya. Yes to open. If you click no. Yes. Nah, oke, oke, oke. Gila balik. Nah, tadi semoga selesai. Malah. Kelewatan. Iya toh. Iya. Kebablasan. Kebablasan ini kursornya loh. Malah. Bentar. Kebablasan. Nah, ini dia. Nah, oke. Berarti tadi adalah D cos. Berapa, Dek? D cos 2 sama dengan 2 Heeh. Ini kan yang bawah kan berarti kan ini tadi diubah jadi cos theta ya. Cos theta yang atas jadi apa, Dek, tadi? atas jadi Yang atas jadi apa? Oh, bentar, bentar, Dek. Coba, atas jadi ini tadi, ya, Dek. 2 2 cos cos kuadrat theta minus 1 1. per... Belelele. Oke, oke. Berarti cos theta. Nah, turunkan ini semua ya. Ini ada D-nya depannya. Jadi D gini. Nah, jadi ini turunkan, Dek. Coba kamu turunkan dulu. Bentar, Pak. Jawab telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Pripun, Mbak? Di mana, Mbak? Oh, udah nyampe. Oh, bentar, Mbak. Tak bilang Bapak dulu. Iya, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Turunkan dulu ya, Dek. Jadi, 2 cos 2 kuadrat theta min 1 itu duanya turunkan dulu. Kali 2 cos theta, karena duanya min 1 itu 1. Kali turunannya cos. Ya, jadi trigonometri itu turunannya kita menggunakan pedoman ini. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Dah, ini pedomannya. Nah, kamu kerjakan itu, turunan itu jawabannya berapa? Nah, ini ketemu nggak? Aku tak bilang dulu ya. Bentar, tanya bentar. Ya, Dek. Bisa? min 2 sin berarti min Berapa? Ayo, turunan trigonometri. Apakah sudah lupa? Yo, ini tadi dia pedomannya cuma 3 itu toh. Turunan sin cos, turunan cos min sin. Udah. Karena yang dipakai hanya 2 itu paling. Kalau turunan kan yo bisa jadi keluar sih. Ya min udah. 2 sin 2 theta. Hah? Berapa? Min 2 sin jadi sin kan Kak kosnya. Cosnya masih tetap ditulis. Ya. Oke. Bentar. Kemungkinan harus review dulu biar jelas. Nah, jadi kenapa cosnya ditulis? Nah, jadi turunan itu, misal kamu tadi kan ingin menurunkan cos ya. Nah, kalau ini kan nggak berpangkat ya. Kita cari yang berpangkat. Hmm. Oh, 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 oh. Tak ada, tak ada. Yaudah, ini aja. Turunan cos itu kan mensin. Benar kamu, iya pasti menjadi mensin. Nah, tapi untuk kuadrat, untuk berpangkat ya. Misal di sini aku ada Y sama dengan cos kuadrat
X atau cos pangkat 3X lah, sae. Nah, di aksennya apa turunannya? Duanya turunkan dulu ke sini. Jadi 2 kali. Nah, cosnya masih, karena statusnya masih berpangkat, Dek. Jadi cosnya ditulis ulang, baru dikurangi 1 pangkatnya. Berarti kan masih 1 ya, atau nggak usah ditulis cos X. Nah, kan masih berpangkat tadi tetap. Nah, barulah kita turunkan turunan trigonometri ini, turunan cosnya, yaitu min sin X. Nah, jadi turunannya apa, Dek? Jadi kan ini kan bisa di depan minnya. Berarti min 2 kali sin X kali cos X. Jadi turunannya ini. Ya. Jadi turunan cos kuadrat X itu tidak semata-mata min 2 sin X. Tidak sesimpel itu. Tapi harus cos X-nya nggak boleh ketinggalan. Karena cos di sini pangkatnya masih ada 1. Jadi tidak boleh dihilangkan. Kecuali kalau Y-nya sesimpel ini, cos X. Berarti turunannya memang min sin X saja. Karena ini pangkatnya cuma 1. Kalau 1 min 1 kan 0. Semua yang berpangkat 0 kali 1. Nah, ini kali 1. Coba. Jadi untuk tadi, nah, berarti untuk turunan 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, berarti kan kita udah nggak usah gagas min satunya ya, karena tidak bervariabel. Ini kan kita gagasnya cuma yang ada trigonometrinya saja, yaitu dua, duanya dari soal dikali. Nah, turunannya adalah duanya diturunkan dulu, yaitu kali Mm. 2, kali cosnya jangan lupa ditulis dulu. Baru ininya min 1. Kan pangkat 1, nggak usah ditulis. Cos X ya. Kali turunan dari cos, yaitu min sin X. Udah selesai. Kenapa min 1 nggak diturunkan? Karena dia tidak bertrigonometri, tidak bercos ya. Jadi tidak usah, kita hanya fokus yang trigonometri saja. Berarti finalnya apa? Minnya terus dulu di depan. 2 kali 2, 4 kali. Empat. Biasanya kan sin dulu toh. Ya udah kita tulis sin dulu. Sin X kali cos Cos X. X. Udah ini turunannya. Oh, Hmm. Jadi tidak semata-mata hanya min sin apalagi ini aja ada min duanya ini ya. 2 kali 2, 4-nya itu sering kelupaan juga. Nah, tadi kita tulis ulang di atas yaitu min 4 kali sin sin X. sekali cos X. Nah, turunan cos apa? Turunan cos tadi sin min B. sin. Nah, min sin X. Ini sebenarnya turunan terhadap cos ya ini. Nah, ini adalah turunan terhadap cos. Jadi yang bawah ini enggak ya, Dek. Jadi maksudnya yang bawah ini tidak turunkan karena ini adalah maksudnya turunkan cos 2 theta terhadap cos theta. Jadi yang selain ada cos theta-nya tidak usah diturunkan. Kayak min 1 ini tadi tidak kita anggap karena tidak ada cos theta-nya. Jadi yang bawah ini tidak kita turunkan jadi min sin X gitu, enggak. Ya. Itu hanya pernyataan saja, ya. Nah, jadi ini tidak berper, ya. Tidak ada pernya gitu maksudnya. Ya, cukup itu saja. Nah, setelah itu kita tonton di option. Nah, di option kan di situ nggak ada jawabannya ya. Iya. Berarti harus kita bentuk ulang. Karena identitas trigonometri itu sangat banyak bentuknya, bervariasi. Berarti kita harus otak-atik biar bisa menjadi A, B, C, atau D. Nah, di situ yang relevan kan yang cuma sin theta, cos theta. Nah, sin theta, cos theta. Nah, di sini ada kan 2 kali 2 kali. Berarti maksudnya apa? Berarti harus kita ubah jadi apa? 2 kali lipatnya sudut toh. Nah, di sini kan ada identitas trigono, deh. Sin X kali cos X. Apalagi kalau kita pecah, masih kita pecah jadi 2 kali 2 ya. Kita bentuk ulang jadi min 2 kali 2 sin X cos X. Ya. 2 sin X kali cos X. Nah, 2 sin X cos X itu identitas trigonometrinya siapa tadi? Min dua sin. Min 2 sin. Tadi loh yang tak suruh memahami itu loh, cuma 2 itu loh. Nah, kan ini kan bisa kita ubah ulang. Yang kuning itu jadi apa? Yang mana tadi? Oh, data plus. Materi trigonometri 1. Nih,
Yang mana? 2 Yang sin X cos X. Jadi apa? Identitasnya. yang sin 2 theta. Betul. Nah, jadi itu ya, sin 2 theta. Nah, berarti ini jadinya apa? Min 2. Kok kuning? Min 2, jawabannya apa jadinya, Dek? Min 2 sin 2 theta. Betul, min 2 sin 2 theta. Jadi jawabannya yang C. Ya, itu. Nah, mungkin kita terkecoh nanti. Kalau kita tidak bisa mengubah ke identitas yang lain, kita pasti terkecoh, pasti jawabannya yang ini, yang A, kebanyakan ya. Karena mirip, kan pasti kita pilih yang mirip, yaitu ada sin, ada cosnya, ada empatnya. Mungkin kita ngiranya salah tulis apa gimana, kalau ini ada duanya di sini. Padahal enggak, padahal itu cuma jebakan. Ya, jadi hati-hati terhadap opsi-opsi yang menjebak. Ya, ya. Jadi itu gunanya kita mempelajari materi dulu, kayak kita harus paham identitasnya, bentuk-bentuk lain dari sin 2 theta, cos 2 theta, tuh sebenarnya di sini. Karena untuk mengotak-atik ini semua ini ya, kan begitu tadi. Oke, kita lanjut nomor 21. Nah ini matriks, soal matriks enak, menurutku gampang banget matriks ya. Di sini matriks soalnya apa, kok kayak gitu. Nah, nomor 21 adalah, nah, nih, oke. Jika matriks A adalah 3223. Nah, jadi tak tulis di sini soalnya. Matriks A itu adalah 3223. 3223. Dan hasil perkalian antara matriks A dan B adalah, nah adalahnya ini ada something ya, ini juga ada something tadi. Nah, hasil perkaliannya berarti apa? Hasil perkalian matriks A dikali matriks B itu apa? 7481. 7481. Maka matriks B yang dimaksud, berarti yang ditanya adalah matriks B berapa? Itulah yang ditanya. Sudah diketahui matriks A, sudah diketahui MA kali MB, berarti yang ditanya MB. Nah, coba kamu kerjakan dulu. Tak kasih tahu optionnya ini adalah 2112. Nah, yang B adalah min 1221. Terus min 12, 2 min 2. Yang terakhir, yang D adalah 1 2 2 min 1. Mirip semua lagi. Mirip M semua. B. Ya, cari MB-nya coba. Kemarin udah pernah loh, Dek. Kita yang di 2016 itu ada loh kayak gini. Ya, coba kamu selesaikan dulu. Masih inget nggak? Caranya ada banyak ya. Bisa kamu pakai inverse atau pakai persamaan. Ya, jadi MB-nya kamu misalkan dengan A, B, C, D. Karena di situ belum ada. Atau ya B, gitu aja, nggak usah di... Ya kan pastikan itu matriks 2 kali 2 karena hasilnya adalah matriks 2 kali 2 juga. Nah, tapi aku kasih spill di sini. Caranya adalah MA kali MB. Berarti MA-nya di situ adalah 3223 dikali B gitu aja. Wes, matriks B. Nah, sama dengan 7481. Nggak boleh eh, nggak boleh kebalik ya, matriks B kali matriks A. Karena perkalian itu untuk matriks tidak bisa dibolak-balik. Ya. Jadi, kalau kamu pengen cari B-nya aja, berarti inverse A-nya di inverse. Nah, yang ini kamu inverse, posisinya di mana? Di depan. Jadi di depan sini nanti posisinya, nggak boleh di belakang. Ingat posisi ya untuk matriks. Yuk, coba sekarang. Gas ke. Inverse masih inget toh rumusnya apa? Enggak. Enggak. Setiap
Kita mengerjakan kamu catat kan, Dek? Iya, Kamu tapi ulang nggak? Ini udah pernah loh, ya. Jadi jangan sampai lupa lagi. Ya, jadi inverse matrix itu adalah rumusnya ini. Satu per determinan, determinan dari matriks itu sendiri, dikali kalau aku punya matriks A, B, C, D, inverse-nya adalah AD dibalik, ya ingat ah, BC-nya dikasih minus. Udah, nih, tak spiritus semua, harusnya kamu udah bisa mengerjakan ini. Yuk, hmm, balik ya, semua itu di invert semua. yap. Yo, matriks B sama dengan hasil inverse-mu tadi berapa? Satu per ini bla bla bla. Baru dikali dengan 7481. Yo, Oh iya. tes K. San. Tiga, tiga, mili. Gampang deh. Tapi dan matriks itu genah keluar itu matriks. Karena dari dulu memang banyak matriks itu. Dan nanti matriksnya bukan sesimpel ini ya. Ini hanya Hmm, simpel loh deh ya. Dan matriksnya itu malah matriks trigonometri. Nah, jadi matriksnya nanti sin theta, cos theta, cos theta, sin theta. Hmm. Jadi matriksnya levelnya udah tinggi itu masih angka itu masih gampang itu. kalau ngaliin tinggal biasa Kak. Biasa, 3 kali. biasa baris kali kolom. Biasanya aku kasih tanda gini deh biasanya baris kali kolom. Jadi datar kali tegak gitu kan tak tandai gini. Set set biar gampang. Tak tandai merah-merah. Itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, yo dek yo bisa bisa. Saya latihan ya dek biar ngitungnya cepet. Iya. Ya minimal 1 menit dek. Berarti Hmm, ya hmm, walaupun hmm. Hmm. butuh waktu lama. Nanti terbiasa lah ya bisa cepet sendiri. Itu pembagiannya 1/berapa? Itu pembagiannya ya satu per determinannya berapa? Determinan dari matriks A.
Kanan kurangi kiri. Ya, determinan toh ingat toh rumus determinan apa? Rumus determinan adalah AB kurangi BC. Ini kan. Jadi ini 3 kali 3 kurangi 2 kali 2. Sudah itu saja. Guys, 1/4, Hmm. 1/4, 5, 10, 10, 5. Ada nggak di situ? Enggak ada. Yo, coba sampai final ya. Berarti kalau kamu masih per 5 itu berarti belum kamu masukkan ke satu-satu, ke kotak satu-satu ya. Jadi dimasukkan deh. Berarti itu 1/4 dibagi matriksnya itu. Hasil Yap. perkalian matriksnya. Ya, kalikan ke dalam. Oh, berarti ini kalau ngalikan berarti 5 terus dikali 1/4 terus 10 kali 1/4 gitu. Nah, 10/4 Iya. kok jelek amat deh. Terus cara ngalikannya gimana? Maksudnya kan udah dikalikan. Terus tinggal pembagian determinan itu sama hasil perkaliannya. Kayaknya kamu salah di hasil perkaliannya deh. Oke, kamu sebutkan ini determinannya berapa hasilnya? Determinannya 4. 9 kurangi 4. 3 kali 3 berapa? 5. 9. 3 kali 3 5. 3 kali 9. 3 9. Maksudnya Nah, hasilnya 5. oh hasilnya 5. Iya, Iya. 5 bukan 4 ya. Nah, Iya. Oh, berarti, berarti dari sini kamu salahnya tadi. Bukan per 4 tapi per 5. Nah, oh, terus hasil aku tahu ini. Kak. Ya, ya, sebentar. Ya kan kayak gendang. Gila. Santai. Yang penting Selesai. teliti ya, Dek. Yang penting teliti ya, Satu Dek. dua dua satu. 1 2 2 1 mana Dua. jawabanmu? A, B, C atau D? Ada minus-minusnya loh ya. Ayo, ayo, ayo. Pasti penguranganmu di matriks itu perkalian yang salah. Ada salah satu yang minus atau salah dua di situ. Yang itu, yang D. Yang D, oke. Yuk. Ya. Ya, jadi inverse-nya di sini DA dibalik sama saja. Terus duanya dikasih minus. Nah, baru perkaliannya. Perkaliannya jangan sampai kebalik-balik. Perkalian matriks adalah baris kali kolom. Jadi untuk sini yaitu adalah ya fokusnya untuk kotak ini ya baris satu kali kolom satu. Ini kali ini. Berarti 3 kali 7 ditambah min 2 kali 8. Ya 3 kali 7 21. 21 kita tulis saja kalau bingung. 21 terus min 2 kali 8. Berarti kan min 16. Nah ini untuk kotak pertama. Untuk kotak kedua adalah baris 2 kali kolom satu. Nah, ini kan baris 2 kolom satu. Nah, min 2 kali 7 min 14. 3 kali 8 plus 2 4. Untuk kotak ketiga, yaitu baris satu kolom 2. Berarti udah beda lagi. Nah, berarti kita menggunakan baris satu kali kolom 2. 3 kali 4 berarti 12. Min 2 kali satu min satu. Nah, yang baris 2 kolom 2 berarti yang bawah pakainya. Berarti min 2 kali 4 min 8. 3 kali satu plus 3. Udah selesai. Nah, baru kita cari. Berarti 1/5
kali 21 min 16, 15. Terus, kok 15? 5 tok ya? Iya. 5 tok. Nah, 5 bawahnya adalah 10. Terus ini 10 atau 11, Dik? Oh, Harusnya berarti 10. Bentar, bentar. Min itu 2 kali pas. 4 kan min 8. Oh, berarti itu kalau udah, kan itu rumusnya kan udah diketahui terus ditambah itu berarti tambahnya nggak usah ditulis ya. 12 min 2 ini harusnya ya. Tadi kan min 2 kali 1 min 2. Berarti kan 12 kurangi 2 adalah 10. Nah, terus min 8 tambah 3 berapa? Min 5. 5. Nah, ini udah cocok ini karena semua ada kelipatan 5. Jadinya bagus. Nah, berarti Iya. ini dimasukkan 1/5 kali 5. Satu. 1 kok misal. 1/5 kali 10. 2. 1/5 kali 10 2. 1/5 kali min 5 min 1. Satu. Ya betul, dek. Oke, sip, sip. Oke, Ya. saya berarti. Oke, lanjut nomor 22. Gambar ini adalah gambar grafik fungsi apa, dek? Hmm. Kebetulan ini Matrix. memang scene. Ini nggak pakai matrix. Ya, nomor 22 ini kan grafik. Grafik itu ada sin, tan, cos. Ya, nah berarti itu sin ya. Jelas sin, karena optionnya sin semua. Ya. Udah tak ingatkan kemarin dulu. Nah, grafik sin itu seperti ini. Grafik cos itu seperti ini. Ya, itulah pokoknya. Nah, terus grafik tan itu kan ada tangganya ya. Nah, grafik tan itu kan tak ada batas pokoknya jangan sampai ada tangganya lah istilahnya gitu. Nah, ini adalah sin tan cos. Sin tan cos, sin cos tan kok. Sin cos. Nah, berarti kan itu sin karena dimulai dari nol karena sin nol adalah nol. Nah, kenapa ini cos dimulai dari satu? Karena cos nol adalah satu. Makanya dimulai dari satu. Nah, terus ya udah. Berarti kita fokusnya cari apakah sin 90 nilainya 4. Kamu ngeceknya gitu. Sin 90 apakah nilainya 4? Bukan. Sin 90 adalah satu. Nah, Oh, ceknya satu gitu. kecuali kalau kamu kalikan 4. Nah, jadi kalau kamu cara membaca seperti ini, langsung tembak ke rumus ini saja. Nah, kamu pengen sin 90 jadi 4. Sin 90 jadi 4. Gimana caranya? Berarti sin 90 itu kan satu. Berarti tinggal satu kali 4. 4. Berarti empatnya kita masukkan ke depannya. Nah, berarti 4 kali sin 90. Berarti rumusnya apa? Ini kan theta atau X. Berarti rumusnya adalah 4 sin X. Selesai. Nah, langsung tembak ke rumus cepat, lebih cepat daripada menggunakan rumus yang berjibun-jibun itu. Jadi udah, tinggal itu tinggal B jawabannya. Langsung cepat gitu. Sedetik ada udah ketemu. Nah, kamu tinggal masukkan titik itu aja ya. Iya. Gitu. Oke, baca grafik gampang lah. Lanjut nomor ketiga. Apabila X dan Y memenuhi persamaan matriks lagi, Dek. Itu Yuk, misalkan. Ini ada soalnya, Dek. Nulis itu. ya. Ya, bentar. Nah, matriksnya apa? Matriksnya ini. Min 2 1 3 min 1 dikali XY sama dengan min 2 1. Maka X plus Y adalah. Nah, ya opsinya benar. 1 min 3 3 min 9. Benar. Yo, sama kayak tadi, Dek. Berarti kalau kamu pengen X, Y, berarti apa? Harus di inverse kan yang mana? Yang ini toh. Pindah ke depan sini. Yo, inverse kan ini dulu. Yang ini diinversekan dulu. Posisikan ke depan min 21. Langsung dikali. Coba. Yo, ketemu nggak A, B, C, D-nya? Berarti 1 per 1
Per per determinan determinan kali min 2, 3, 1. ya kiri kiri ke bawah dibalik kanan ke bawah dikasih minus. Empat, dua, tiga, satu, dua, dikurangin. Kalau kalau determinannya min, nggak apa-apa ya, Kak? Kalau enggak, ya nggak apa-apa deh, aman kok. Satu, kemudian Eh, balik satu, 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 titik. Kali satu. Berarti itu hasilnya perkaliannya cuma dua, nggak empat. hasil perkaliannya, nah, Ya, kamu maksudnya apakah lupa atas bawah itu. prinsip prinsip perkalian matriks itu, Dek? Yang penting tengahnya sama. Di sini orde berapa, Dek? Ordo berapa? Ini kan ordo 2 kali 2. Sedangkan yang kanan ordo 2 kali 1. Ordo itu kan baris kali kolom ya. Nah, ordo itu adalah baris kali kolom. Nah, berarti syarat perkalian adalah tengahnya ini ya. Tengahnya ini. Mana? Ini sama ini yang penting sama. Kalau ini sama, kita bisa mengalihkan. Tapi kalau beda tengahnya, tidak bisa dikalikan. Dan hasilnya itu yang pinggir. Nah, hasilnya yang mana? Yang ini, 2 sama satu. Berarti perkalian kedua ini nanti menghasilkan matriks 2 kali satu. Ya, barisnya 2, kolomnya satu saja. Wes, udah, ini tak. Nanti seperti ini Bentar, tak Kak. hasilnya. Nah, jadi ininya X, ininya Y gitu. Yo, Satu, dua, tiga, satu. Hmm, Terus, hmm,
Hmm. Hasilnya -4. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Ya di mana itu berarti? Coba dicek dulu sambil coba ya. Coba. Nah, berarti X, Y sama dengan. Nah, berarti karena ini kan berarti kita tinggal X, Y-nya di sini. Nah, ini kan hasil inverse-nya. Inverse-nya berapa deh? 1 per. Determinannya berapa? Min 2 kali min -1. 1 kurangi. Min 2, min 3. -1. -2, -3. Min 2, min 3. Kan dikurangi. -2, Kanan min. kurangi kiri. Oh, 1. 1. Nah, jadi kan ini min 2 kali min 1, 2. Oh, hasilnya Iya, 3. 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 ya. Nah, terus ininya adalah dibalik. Setelah dibalik, yang kiri bawah, kanan bawah itu dikasih minus. Udah, selesai. Dikalikan dengan ini. Hasilnya min 2 sama 1. Nah, ya sudah, tinggal kalikan saja. Berarti 1 per min 1. Nah, jadi hasil determinan itu min 1. Dikali, ini sama kayak tadi. Kan baris kali kolom. Berarti Wah, min 1 kali min 2, 2. Min 1 kali 1, min 1. Nah, terus yang ini baris kali kolom. Min 3 kali min 2, 6. Min 2 kali 1, min 2. Selesai. -2. Berarti 1 per min 1. Atau kita tulis saja min 1 gitu aja. Dikali 2 min 1, 1. 6 min 2, 4. Nah, berarti Oh, kalau kita masukkan minusnya, itu jadinya apa? Min 1 sama min 4. Jadi X-nya adalah min 1, sedangkan Y-nya adalah min 4. Gitu. Ya sudah, kita masukkan. Yang ditanyakan adalah X plus 2Y. Nah, berarti -3 jawabannya. min 3 jawabannya. Ya, Berarti min 1 ditambah 2 kali min 4. Berarti min 1, min 8. Salah. hmm, Jawabannya adalah min 9. Hihihi. -9. -1 ditambah. Oh, eh, Kak bisa. Min 3 tuh gimana dek tadi? itu Min, 1 per -1-nya. min 1. Ya, Eh, kayaknya aku salah deh, dek. Kayaknya bener kamu deh. Aku ya. yang ketrader kayaknya. Karena X-nya itu 1 ya? 0 sama 3. Bener kok dek. 2 Benar kurangi ya? 1 kan 1. 6 kurangi 2 kan 4. Berarti min 1 sama min 4. Berarti min 1 ditambah 2 kali min 4 toh. Min 9 bener. Bentar, bentar. Lihat jawabannya adalah nomor 23 min 9. Betul. Kamu min 3 tadi gimana? Min Oh, itu satu plus 4 gitu kah? Min 1. -3-nya itu hasilnya yang Y. Tak kirain itu masih dibagi -1. Oh, enggak ya. Kan tinggal masukin minnya aja. Dibagi berapa orang determinnya 1. Ya kan? Berarti itu dikali, Kak. -1 kali 1 Mm-mm. -1. Iya, min 1 kali 1 kan min 1. Min 1 kali 4, min 4. Gitu. Terus dimasukkan X Iya, plus betul. Y. Oh, oh. Betul. Sip. Lanjut. 24. Nah, pada segitiga ABC lancip diketahui cos A 4/5 sin B 12/13. Maka sin C ini sudah pernah, ya, sudah pernah ini, sering keluar ini di soal-soal sebelumnya. Oke, jadi kamu fokusnya segitiga lancip ini. Mm-mm. Nah, berarti kamu punya dua segitiga, satu A, satu B. Nah, setelah itu kamu cari deh sin cos yang A sama B-nya berapa.
Nah, itu sin C. Sin C berarti apa? Kamu berpedoman pada satu segitiga, totalnya berapa, Dek? 180. Oh. Berarti kalau aku punya segitiga lancip yang ada A, B, C-nya, berarti kan salah satunya pasti ada yang 90 kan? Nah, total ini semua kan 180. Berarti A plus B plus C adalah 180. Kalau kamu pengen C-nya aja, berarti C sama dengan 180. A dan B-nya dipindah. Ya, dikurangi berarti A plus B. Pindahkan dari min. Nah, karena kamu pengennya sin, yang ditanyakan adalah sin, berarti kita kasih depannya dengan apa? Yang ada cos sinnya. Yang pengen sin C, berarti kan ya pengen sin toh, tinggal tambahin sin depan. Sin. Nah, udah. Sin 180 min alfa. Anggap saja ini alfa. Berarti kan jadinya apa? Tetap sin atau cos kalau pakai 180. Sin 180 min alfa. Jadinya apa, Dik? Jadinya tetap sin. Sin, betul. Sin alfa. Tapi apa plus atau minus? 180 min itu kuadran berapa? Min yang sinnya. Sinnya plus Karena kuadran, 2. betul. Sip. Nah, berarti plus tetap. Berarti ini jadinya adalah sin A plus B. Udah. Tahu rumusnya sin A plus B? Jadi sin C itu sama dengan ini, sin A plus B. Rumusnya sin A plus B apa, Dek? Udah lupa. Ya, Sin cos, sin cos, cos, sin. Ya, itu benar-benar ya trigonometri harus kamu dalami lagi. Karena nanti kebanyakan soalnya sin trigonometri. cos kosin. Nah, tanyanya tetap plus. Nah, yo, terapkan ke sini. Sin A cos B Heeh, plus sin A plus cos dulu sin no. A cos Cos oh, sin cos kan. A sin B. Ya, yuk, misalkan cari ini semua komponennya. Kan ya udah diketahui cosnya sama sinnya B. Kamu tinggal cari sin A dan cos B. Dah. Tahu tuh rumusnya? Cos itu samping per miring, sin itu depan per miring. Udah, tinggal terapkan itu selesai. Yuk, silakan. 4 5 sin. Berarti itu sin A-nya diisi berapa, Kak? Hmm? Jadi kamu cari toh. Nah, tadi kan udah tak kasih tahu, cos itu rumusnya samping.
per miring, sedangkan yang sin adalah rumusnya depan per miring. Demi sami. Terapkan ke sini, kan udah kasih clue ini. Depannya apa berarti 4 sama 5. Yang kos berarti yang bawah ya. Oh, Iya. Nah, berarti ini kan yang bawah. 4 sama 5. Yang itu sin, berarti depannya 12, miringnya 13. Sudah penerapan modal segitiga itu. hmm, sin demi 45 dikali hmm, Yuk, kos bisa, bisa. Berarti kos, 12 per 2. berarti sin A-nya berapa, Dik? Sin A 4/5. Dulu, dulu, dulu. Kan Itu kan sin. kosnya. Itu kan kosnya, Dek. Ayo, ayo, ayo. Berarti 5/4. Dulu. Sin rumusnya apa? Sin rumusnya demi Nah, depannya apa di sini? Depannya apa? lima Pakai per empat. triple Oh, Pitagoras, ya. Jadi jadi triple Pitagoras itu selalu, Dek. Selalu menempel dengan segitiga. Berarti kalau udah ada 4 5 satunya berapa? triple Pythagoras. Kalau udah ada 4 sama 5. 4, 5, 3. 3 betul. Kalau kamu lupa tinggal dikurangi. Miring kuadrat kurangi datar kuadrat di akar. Nah, berarti kalau udah ada 12 ada 13. Satunya berapa, Dek? 15. Eh, nggak selalu urut gitu ya, Dek. Jadi bukan kok 12, 13, 15. Ya, tapi itu adalah hasil akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, kalau kamu lebih cepat menggunakan ini, yang data catetin ini, udah kamu cepet banget itu. Nah, yang sering keluar ini loh. Jadi lebih baik catatan-catatan yang tak kasih ini di print semua deh. Kamu pahami satu persatu materi itu ya. Mumpung masih ada waktunya. Tuh. 5. Iya, 5. 5, 12, 13. Itu yang sering keluar ya cuma ininya aja. Ya, jadi langsung hafal gitu. Berarti ini satunya adalah 5. Berarti untuk cos B 3 per adalah 5 per 5. 13. 5 per 13. Kalau untuk sin A, 3 per 5 gitu. Hmm, Ya. benar. Ditambah empat Mm-mm. per 5 dikali S per 5. Jadi ya tinggal kali-kali ini. 48 tambah 15. 63/65. Oke, D ya. Ya, Oke, yuk berarti langsung masukkan. Sin A adalah 3 per 5 dikalikan cos B itu adalah 5 per 13. Nah, depan per miring sama samping per miring ditambah yang diketahui.
4/5 dan sin B-nya adalah 12/13. Sudah, tinggal kali-kali. 3 kali 15 adalah 3 kali 5 15. Jadi 15/65 ditambah empat puluh Empat delapan. delapan per 65. Nah, betul ya jawabannya. 63/6. Enam Oke, lima. sip. D jawabannya. Lanjut. 25 ya. 25 nih soalnya. Itu gampang banget itu. Tinggal hafalan aja. Sudut istimewa. Ya. Nomor 25 Lima itu. adalah sin 60 sama dan setengah. Terus nomor 2 itu sin 3 cos 30 setengah. Yang bawah tan 30 sama dan kotangen 60. Yang benar yang mana? Benar yang B salah, yang D. Yang B. B apa D? D, yang B salah. Oke, betul kan kalau gitu. A yang benar apa? Yang A 60 itu nol, yang setengah kan 45. Bukan. Udah mulai lupa lagi. Sin nol, sin nol nol, sin 30 setengah, Ya, ini setengah akar 3. pokoknya ada ini patokannya 0 sampai 1. Setengah, setengah, setengah. Akar 1, akar 2, akar 3. Udah itu patokannya. Kos tinggal balikannya, tan tinggal dibagi atas bawah. Nah, berarti untuk ini, kos sin 60 berapa? Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Terus, sin tiga Sin, puluh sin 30 itu sama dengan setengah. ya, kos 30 berapa? Cos 30 sama dengan akar 3. Akar 3? Setengah akar Bukan. 3. Udah kira-kira. Oke, setengah akar 3, betul. Nah, terus yang C, Terus cos 30 sama dengan setengah akar 3. setengah akar 3, betul. Terus yang bawah, tan 30 itu berapa, Dek? Kos 30. Dan 30 berarti 1/2 dibagi. Mm-mm. Setengah dibagi berapa? Sin 30 kan setengah. Ya, 1/2 dibagi setengah akar 3. Nah, ya udah, berarti berapa? Tinggal coret-coret toh. Ya. Seret, seret. Berarti tinggal 1/akar 3. Nah, satu Mm-mm. per akar 3 kan kalikan rasionalnya. Kalikan sekawannya. Nah, jadinya kan akar 3 kan 3 toh. Akar kalikan kembarannya tinggal angkanya toh. Nah, berarti ini ya. Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Sedangkan kotangen 60, kenapa jawabnya kok sepertiga? Jadi kotangen itu adalah asalnya itu dari 1/tan 60. Kotangen kan kebalikannya 60. Nah, jadi tan 60 itu berapa, Dek? Dan 60 itu Berapa? 1/2. Eh. Sepertiga. Sepertiga. Kan tan itu nggak ada yang 1/2 ya, ingat. Tan itu cuma ada tiga-tiga gitu. Apakah satunya 1/3 akar 3 atau satunya adalah. Sepertiga akar. Nah, kan kamu tinggal ini toh sin 60 per cos 60. Jadi tidak usah bingung-bingung, langsung aja kerjakan. Sin 60 kan udah apa? Setengah per 3 cos 60. Berarti ya setengah. Tinggal seret-seret. Berarti berapa? 1/3. Akar 3. Nah, nah kan ini kan kalau dirasionalkan ya kembali ke sini toh. 1/3 akar 3 toh. Ya itulah alasannya. Kenapa sama? Jadi setiap jawaban yang kamu pilih, kamu harus tahu alasannya kenapa itu benar. Dan opsinya kenapa itu semua salah.
Karena bisa jadi ada dua jawaban yang benar, atau ya memang satu aja yang benar gitu ya. Ya itu kalau kalau waktunya panjang, kamu bisa menganalisis itu semua. Tapi kalau cepet ya tinggal jawabannya benar, satu-satu gitu aja. Karena cuma semenit lebih ya cepet-cepet gitu aja. Yang penting semua keisi gitu ya. Oke, lanjut 26. Dari titik origin, ya titik origin itu adalah asli, yaitu 0,0 meter, ditarik garis panjang 80 meter dengan sudut 60 derajat dari arah utara. Dari arah utara seperti ini, berarti kamu menggunakan utara adalah 0, ya, fokusnya. Kamu membaca sudut itu dari arah 0, utara, ya. Maka koordinat akhir garis tersebut. Kenapa itu 40 semua? Pasti ada yang salah. Nah, ya tak betulkan. Kamu cari deh. Kita betulkan opsinya dulu. Itu tetap 40 40 yang B adalah 40 akar 3. Jadi ini ada akar 3-nya. Koma 40. Yang ini adalah 40,40 akar 3. Yang ini adalah 40 akar 2 dan akar 3. Nah, berapa deh? Kita betulkan, tak baguskan dulu. 40 akar 3, koma 40, 40,40 akar 3. Ini adalah 40 akar 2, koma 40 akar 3. Yo, berapa deh? Tinggal baca sudut tak, Dek? Kan kamu udah sering itu di D1, toh? Baca sudut. Itu dari arah utara selalu ya. Dan searah jarum jam. Koordinat akhir. Ya. Kalau kamu pengen membaca dari gambar, kan itu awak maksudnya apa sih? Ditarik garis dari titik 0,0 ini. Nah, ditarik garis sepanjang 80 meter, sudutnya 60. Nah, sudut 60 kan kalau segini 90. Otomatis kan segini tahun 60-nya. Kita kira-kira aja, nggak usah tepat-tepat banget. Berarti segini ya, anggap saja. Ya, jangan kayak 30. Segini lah, 60. 60 derajat jaraknya, jaraknya yang mana? Sini sampai sini adalah 80 meter. Kamu disuruh nyari koordinat akhir garis tersebut. Nah, berarti koordinat. Berarti koordinat akhir berbentuk apa, Dek? Berbentuk X dan Y. Nah, ini berbentuk sudut dan jarak. Nah, berarti ini konsepnya apa materinya? Yaitu mengubah koordinat polar atau koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Serius. Dah, bisa toh? Jangan bilang lupa. Koordinat polar itu bentuknya r, theta, sedangkan koordinat kartesius bentuknya x, y. Gimana caranya kamu membuat r, theta itu jadi x, y? Rumusnya masih ingat apa? Dari x apa? Materinya. Materinya kalau bisa di print deh, biar kamu terbuka lebar itu setiap kita bimbel. Itu di koordinat ya ini. Nah, cara mengubah koordinat polar ke kartesius adalah X R cos theta, Y R sin theta. Ini di 2016 teman nggak ada ini. Yo, harapan ke situ deh. R cos theta dan R sin theta. Dah, tetanya berapa? Ya ini 60. Inilah tetanya, inilah R-nya. Dah, yuk masukkan. 60, 80 cos 60. 80 cos 60 dan 80 sin 60, betul. Tinggal masukkan toh. Kecil. Tinggal kali-kali saja ini deh.
Berapa? Benar nggak? Nah, tinggal masukin cos 60 sama si 60 ya, Dek. Tinggal dikali. Intinya jawabannya semua 40. Y-nya 40. Berapa? Y-nya 40. Y-nya 40 karena 80 kali 60 kan setengah. Satunya 40 akar 2. Eh, X-nya. ada akar 2 orang. 60 itu nggak ada yang akar 2, Dek. Yang akar 2 itu cuma 45. Akar 3. Nah, yang mana yang akar 3? Cos 60. Kebalik kamu. Hayu, hayu, hayu. Yang Oh, teliti. yang sin. Yang sin. Nah, yang sin ya. Bukan yang cos. Nah, berarti ini adalah akar Y-nya tiga. Ini adalah akar 3. Itu tetap. Berarti 40 sama 40 akar 3. 3. Dah. Berarti jawabannya yang C. Oh. Nah, karena itu semuanya bolak-balik, jadi hati-hati. Ya, penempatan akar tiganya itu. Yang penting kamu hafal 0, 1, setengah, 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 per 1, per 2, per 3. Udah, itu patok itu. Tinggal cari kos, tinggal dibalik. Tinggal cari tan, tinggal dibagi. Nah, kamu buat tabel aja nanti di orek-orekan gitu. Di cara-cara gitu. Biar nggak kebalik-balik. Oke, lanjut nomor 27, deh. Bidang tanah berbentuk segitiga ABC jika diketahui besar sudut A 30 derajat dan sudut B 45 serta sisi B 100 meter, maka panjang sisi A dari bidang tanah tersebut adalah. Kalau kita cuma baca, kita pasti nggak tahu posisinya mana dan apakah yang dicari. Berarti kita gambar dulu untuk menentukan apa yang dicari. A, B, C. Sudut A 30 derajat. Sudut B 45 derajat. Sisi B berarti sisi di hadapan sudut B adalah 100 meter. Maka panjang sisi A berarti sisi di hadapan sudut A. Yang dicari ini, yaitu sisi A. Berapakah sisi A? Tahu ini pakai apa? Bandingan. Perbandingan apa? 30 per sisi A sama dengan 45 per 100. Ini menggunakan aturan deh. Kalau kamu perbandingannya gitu salah no. Kalau empat puluh lima Hmm. 45. Itu menggunakan aturan. Ya, aturan di trigonometri kan ada dua, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Konsinus. Jadi, karena ini sudah ada dua sudut satu sisi, cukup menggunakan aturan sinus. Karena tidak ada yang sisi yang diapit kan, sudut yang diapit kan. Berarti cukup dengan ini. Sebenarnya kamu tadi hampir benar. Dibanding kayak yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi jangan kok 45 per 100 terus 30 per itu kebalik ya. Ya. Berarti yang masukkan A kan yang dicari. Sin A-nya adalah sin 30. B-nya adalah 100, sin B-nya adalah sin 45. Udah selesai. Cari deh. Sin 30 setengah. Ya. A per setengah sama dengan Heeh, 100 per setengah akar 2. betul. Kanan kiri boleh kita coret? Boleh.
Berarti A sama dengan 100 akar per akar 2. Berarti kalikan sekawannya. Berapa dek sekawannya? Akar 2. Betul. Akar 2 per akar 2. Berarti 100 berapa? Per akar 2. 100 per 2 akar 2. Kan akar 2 kali akar 2 kan 2. Nah, berarti 100 bagi 2 berapa? 50. Nah, jawabannya ini udah 50 akar 2. Di situ Ya, opsi yang ada akar 2-nya adalah yang B sama D. Itu ada akar 2-nya, mereka. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini ada akar 2, ini juga ada akar. Oke, lanjut dulu nomor 28 deh. Coba ini kamu yang menyelesaikan. Mirip-mirip kayak nomor 27. Seorang petugas mengukur sebidang tanah berbentuk segitiga PQR. Sisi bidang PQ panjangnya 120 meter. Titik batas R ditentukan dengan P dengan sudut QPR 60. Jika sudut di titik R adalah 30, maka panjang sisi QR sebesar. Pasti udah pernah sih di ilmu ukur tanah kan sering toh mengukur-ukur bidang tanah ini. Yuk, bisa-bisa. Jawaban coba dulu. hmm, ngukurnya pakai GNSS. Ya itu Kak, otomatis. Lah kalau kamu di keterbatasan tanpa GNSS, kamu cuma ada sudut itu, sederhana. Cuma ada sudut sama sisi, tidak pakai alat sama sekali. Kita kembali ke zaman jahiliyah, zaman belum ada alat. Gitu. Segitiga. Oh, mirip-mirip kayak atas. Hmm. Kamu visualisasikan dulu, yang penting kamu bisa gambar dulu deh. Sama memposisikan mana A, B, C-nya. P, Q, R ya maksudnya. Oke. PI adalah 120. Oke. Bisa? Enggak. Jangan langsung tak, coba-coba dulu. Sampai mendapatkan hasil lah minimal, Dek. Oh, Hasilnya ini salah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa pakai caranya. sin. Pakai sin atau pakai kos pasti pakai itu. Karena itu Sin. pasti penggunaan aturan kos atau sin. Nah, tinggal kamu tahu posisinya dulu. Yang penting kamu tahu itu kondisinya, apakah ada sisi yang mengapit sudut, atau kayak aturan sinus itu. Ada dua sudut satu sisi, atau dua sisi satu sudut. Nah, kamu tinggal tak pakai itu, penerapan itu sebenarnya. Ya, jadi nomor 28, 29 itu sama aja sebenarnya. Tinggal kamu penerapan aturan kos dan aturan sin. Si adalah aturan sinus. Aku pakai aturan sinus. Bagus. Iya, Bisa juga kalau posisinya tidak ada yang mengapit ya. Yo, iya. kamu posisinya gimana coba? Ada segitiga PQR. Terus gimana? PIR. Mm-mm. Terus R-nya sudutnya 30. Ya, 60 di P. betul. Terus 120 P dan Q. Oke. Berarti pakai Untuk apa? aturan sinus karena Betul. sudut mengap Heeh.
Karena Satu. ada dua sisi, satu sudut atau dua sudut satu sisi kan itu ya. Nah, berarti ya udah kayak kamu tadi. Berarti kan itu fokusnya nyari QR, nyari ini. Berarti nyari P. Nyari sisi P. Berarti P per sin P sama dengan R per sin R. Dah, masukkan. Nah, yang penting bisa gambar deh. Yang penting bisa gambar, tahu posisinya, udah tahu itu pakai cara apa. Sin A. Sin P. Sin P. Dan ini. Hmm, P sama dengan R. Ya. Sama dengan R. Sin P per sin R. Ya, 60. Oh, sin P. Hmm. Tinggal masuk-masuk ini. Oh, iya. Ya toh? Ya. 102 per Pelan-pelan, yang penting teliti itu aja. sin Jadi P. tidak usah tergesa-gesa. Hmm. Maka tiga. Ya. Terus 30 setengah. Eh, Dicoret-coret. 120 akar 3. 123 akar 3. 120 bagi 3. Itu akar 4. 40 akar 3. 40. Kok nggak ada? Nggak ada. Ayo. Berarti ada yang keliru. Nah, Hasilnya ada yang paling kecil aja 60 kok. Nah, akar 3 itu kalau dikonversi 1,3. 1,3. 1,7. tuh, tuh, 4. Gimana, Dek? Coba kamu sebutkan, Dek, yang kamu kerjakan. X yang ditanya per sin P. Sin P-nya setengah akar 3. Oh, boleh. Terus, Terus sama dengan 120 per setengah. per sin R atau sin 30. Terus, kan tinggal coret-coret, Dek. Nah, Iya. ini kan kanan kiri seret. Seret. Tinggal kali silang. X Oh, kali. dikali silang. Lah, terus. 120 akar 3. Nah, udah ini jawabannya. Oh, di situ nggak ada akar tiga. Akar tiganya adalah di D. Jadi di situ itu yang akar 2 di B, yang akar 3 di D. Nah, kok kamu dapat 40 itu dari gimana ceritanya? Tak bagi, nggak tak kali silang. Astaga. Kalau mbok bagi 120 bisa dapat 40 gimana ceritanya? Itu Oh, kamu konsepnya. 120 per akar 3 gitu, terus kamu kalikan sekawan. Ya, tak Oh, rasionalkan. harus kali silang dulu, no. Kan itu posisinya masih di kiri bawah. Ya, lebih lagi. Yo, lanjut 29 nih.
sama ya. Tinggal kamu bisa gambar aja udah. Tapi itu nggak perlu itu, nggak perlu aturan sinkos itu. Ya. Suatu bidang tanah dengan bentuk segi 4 ABCD searah jarum jam dengan panjang sisi-sisi 80, 30, 40, 100 meter. Apabila sudut A sama dengan 30 dan sudut C sama dengan 90 derajat, maka luas bidang tanah tersebut adalah gampang. Segi empatnya tinggal bentuk apa ini? Apakah segi empat belah ketupat? Apakah segi empat persegi panjang? Apakah segi empat layang-layang atau yang lain? Bisa lah. Istilahnya sisi-sisinya nggak sama semua. Ya, jadi kayak kamu mengimplementasikan tanah yang tidak ber tidak bersisi simetris atau acak-acakan lah. Nah, kamu gambar dulu itu sesuai kira-kira saja ukurannya, baru kamu tahu itu nanti bentuknya apa. Setelah kamu gambar. Yo, coba kamu coba dulu. Nah, itu bentuknya itu ukurannya itu, Teh. Coba kamu terapkan. Trapesium. Kenapa? Kamu udah Trapesium. ngerjain? Belum? Nah, kenapa Karena tahu trapesium? karena panjang panjang satu terus sisi miringnya itu 90 bisa gitu. Set, set. Jadi, itu memang benar kok trapesium. Tak kira kamu udah ngerjain. Nah, Belum. jadi bentuknya seperti ini ya. Kita kira-kira saja. Jadi, di situ kan ada searah jarum jam. Nah, berarti kita gini. Nah, searah jarum jam. Satunya 80. Nah, berarti 80 itu awalnya kan sudut. Kan kita mulai dari nol. Kok miring? Bentar. Nah, nah, awalnya atas nol ya kan? 30 itu berapa? 30 itu antara gini lah. Nah, sini 30. Nah, berarti panjang sini berapa? 80 ya kan? Terus lanjut 30. Nah, lurus saja lah karena 90. Berarti 80 itu segini. 30 ding. 30. Nah, kok lebih panjang yang 30? Nah, 14, 30, set gitu. 30, terus 40. Nah, 40 ya. Yang C adalah 90 juga. Berarti ini tinggi juga sama. Nah, berarti ini berapa? 40 kan ke sini. Kan searah jarum jam. Jadi arahnya mutar ke kanan, ke kiri. Berarti terus akhirnya adalah 100 meter. Set. Inilah 100. 100. Nah, udah selesai. Ini adalah trapesium. Ya. Bangun trapesium. Gimana luas trapesium, Dik? Bangun Setengah datar. Hmm? setengah A tambah B kali alas kali tinggi. Tentang A Eh, tambah B kali alas kali tinggi gimana itu? Jumlah setengah sisi sejajar. Nah, jadi luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar. Nah, kali tinggi bagi dua. Dah, ya, cuma sejajar kali tinggi bagi dua. Itu oh, rumusnya. Nah, yuk masukkan. oh setengah A plus B kali tinggi. Nah, jadi alasnya nggak ada ya. Iya. Yang ada itu kan sub sejajar. Ya, Berarti berapa? jadi 30 ditambah 100 dikali 40 dibagi 2. Oke, coret-coret. Coret-coret 30 tambah 130 dikali 20. 2600. 2.600. Oke, ada 2.600 meter persegi sebanyak C. Oke, sip. Terakhir, 30. Yo, kerjakan gampang ini.
Nilai dari 115 ditambah. Oh, sin. Ya, Berarti kuadran 2. iya itu emang kuadrannya. Dua. Yang penting kamu samakan sudutnya dulu, yaitu kamu kurangkan dengan 180 atau 360. Biar sama-sama 25. Kan itu opsinya semua 25 tuh. 115 dikurangi 180 dikurangi 115. 8, 65. 65 derajat nggak ada. 65 toh? Ya, Nah, berarti kamu turunkan lagi sampai 25. memang boleh. Boleh lah kan pengurangan bisa 180, bisa 360, bisa 90, bisa 210. Ya, pengurangan bisa Nah, kayak gini. Bisa basic 0, bisa 90, bisa 180, bisa 210, bisa 390. Ya, intinya kalau pakai 90 sama 210 itu kebalik istilahnya. Cuma gitu toh. Kalau pakai 80 atau 360 tetap. Kebalik itu artinya sin jadi kos, kos jadi sin. Tan jadi kotangan, tangan jadi tan. Tetap. Siro. 90 kurangi 65. Nah, 25. Nah, temu kan? Ya udah, tinggal kamu terapkan. Kan itu semua 25. Dua sin, 25, 25, 25, 25. Apakah sin, kos, kosekan, sekan? Ya, jadi ini yang menjadi ini ya, poinnya adalah kamu bisa nggak membalik-balikan itu. Kalau 180 kan tetap sin jadi sin, kos jadi kos. Itu kan tadi kamu ada yang berubah, mengurangi dengan 190, 90. Berarti itu kebalik. Iya, Nah, berarti iya. jawabannya yang mana coba? A, B, C, atau D? Kabari kalau udah. Kos. Kos. Berarti kamu kan fokus mengubah ini ya. Iya, Jadinya kan tadi awalnya kita kurangi dengan 180. Yaitu dapatnya berapa? 65. Ya, dapatnya sin 65 yang masih besar. Alias nggak sama sama 25. Maunya kita sama, biar bisa dijumlah. Nah, sin 65 kita operasikan lagi dengan 90 min 65. Yang artinya kalau pakai 90 ininya dibalik, yaitu jadi cos 65. Sin 90 min, berarti masih kuadran satu, masih aman, cosnya plus. Oke, berarti cos 65. Tinggal ditambah soalnya, yaitu cos 25. Oh, ini tadi 65. 25, Kos 90 kurang 5. 65. Nah, berarti berapa? Kos tambah kos. Bukan kos 50 ya, hati-hati. Yang dijumlahkan bukan sudutnya, tapi kosnya. Yaitu Oh, kos tambah kos kos. Istilahnya X tambah X kan 2X toh. Nah, berarti ini 2 adalah kos 2 25. betul. Hmm, Kos tambah Sih. kos. Mm-mm. Oke. Nah, sini Dek, tanyakan Dek. Itu kok bisa kebalik itu gimana, Kak? Yang mana yang kebalik? Itu sin jadi kos. Tuh. Oh, pasti kamu lupa materi ini. Nah, rumus-rumus. Nah, sin ya pakai 180 lihat. Yang rumus pertama, itu semua sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Oke? Karena pakai 180 atau 360 pengurangnya. Lihat rumus yang kedua. Itu pakai 90 atau 270. Semuanya balik. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi ketangan. Itulah kenapa di sini tak notes. Lebih baik pakai rumus satu karena tidak dibalik. Tapi kalau memang kebutuhan memakai 90 20, ya udah tinggal dibalik aja. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi ketangan. Masalah Hmm. plus nggak, masalah plus kan nggak usah bingung. Karena pondasi kita adalah kuadran. Jadi sebenarnya di rumus-rumus Google itu banyak. Rumus-rumus ini tuh jadi puluh-puluhan.
Ada yang main scene, ada yang main course, ada main banyak. Nah, tapi ini nggak tak tulis kenapa? Karena pedoman kita satu, yaitu untuk menentukan positif negatif, kita membaca kuadran saja lebih mudah. Daripada kita menghafalkan banyak rumus, lupa-lupaan temennya. Mm. Nah, kalau kita pedomannya ada kuadran ini, kita tahu posisi kuadran satu 2 3 4 dah aman itu. Nah, udah ini prinsipnya ini materinya. Kamu tinggal buka materi itu aja udah komplit ya. Nah, kamu cari apa aja ada. Sudah sesuai SMA kelas 1 sampai 3. Tapi ya kita akan menonjolkan trigonometri. Kita akan menonjolkan trigonometri yang sering-sering keluar itu. Trigonometri, matrik, persamaan lingkaran, kuadrat, dan lain-lain itu. Makanya kamu harus pahami dulu materinya. Kenapa kok harus paham materinya? Karena setiap soal itu bervariasi. Kalau kamu sudah paham satu materi, kamu mau soal apa saja itu pasti bisa. Tapi kalau kamu, ya kekurangannya kita nih bahas soal seperti ini, beda soal, beda rumus. Nah, karena seperti itu, jadinya mungkin sering bingung, ini memakai rumus apa. Nah, ini memakai rumus apa. Karena setiap, padahal ini semua cuma trigonometri, tapi kenapa bisa jadi banyak? Yaitu variasi soal itu beribu-ribu. Ya, jadi kenapa ada yang belajar kok sampai dari kelas 11? Ada loh itu di Gamaliel. Mungkin kamu kenal nggak ya? Gamaliel namanya. Itu baru lulus kemarin. Itu kelasnya dari kelas 11 loh, Dik. Hmm. Jadi udah seniat itu sama STPN. Nah, itu jadi dia belajar materi-materi. Jadi materi-materi ini itu berasal dari anak-anak yang belajar materi dulu. Makanya kok muncul ada rangkuman-rangkuman ini. Karena Oh, banyak yang bahas dari materi dulu. Jadi tidak mendadak kok hamin berapa ya, misalnya sebulan atau hamin berapa lagi. Lah, sebenarnya itu kesalahan ya kalau kita belajar hamin-hamin itu. Nah, lebih baik persiapkan dengan matang agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena belajar seperti ini itu tidak hanya untuk SCPN saja, bisa saja kita nanti lanjut CPN, SK atau P3K atau lanjut pengen S2 hmm, misal kayak ambil UTBK atau mandiri. Masih berguna, masih relevan karena matematika matematika itu berguna untuk semua tes. Jadi rugi orang yang nggak suka matematika. Karena semua itu pakai matematika. Dasar kita itu pakai semua pakai logika berpikir. Walaupun matematika mungkin ngapain sih kita kok belajar aturan sinus kok nggak guna nanti kerjaan. Enggak, padahal itu yang dibutuhkan adalah logika berpikir kita. Kita bisa mikir ini pakai apa, pakai apa. Dan ini kan kalau buat pertanahan kan berguna banget ya istilahnya. iya. Heeh. Karena kita mengukur ya, karena kita mengukur dan ya berurusan dengan tanah-tanah yang berbentuk-bentuk ya seperti ini nanti materinya. Dan ini pun kan digunain toh di ilmu tanah pasti digunain. Gunain. Kartografi enggak ya kayaknya. Itu kan peta-peta. Ya bisa saja kartografi itu kan menempatkan ke peta yang ke kertas yang gede banget itu kan juga ya toh. Terus apa lagi deh? Yang ngukur-ngukur itu apa khusus itu ilmu bidang tanah, ilmu bidang tanah apa Yuk, itu? ilmu ukur tanah. Bukan satunya IUT. Ada matkul yang spesifikasinya ngukur kayak gini. Di D1 itu aku lupa lah. Ada nggak sih sini? Ada STPN. ilmu ukur tanah kayaknya. Daya itu mau tanah. Satu lagi. Ada kok. Aku lupa tapi. Ilmu ukur Pokoknya tanah. itulah. Kerangka dasar pemetaan. Bukan. KDP. Kerangka Dasar Permetaan. Iya, Pokoknya aku dulu dosanya Bu Sulistyawati. Aku lupa dulu itu pokoknya apa ya. Pokoknya itu. Pokoknya ada toh yang ngukur-ngukur kayak gini. Yang menghitung oh, manual. Menghitung manual ada menentukan toh. kapan. Nah, enggak, itu matematika kan beda. Ya ada kayak gini, tapi kita spesifikasinya tanah, tanah, benar-benar tanah yang berbeda-beda. Kita disuruh ngukur manual, nggak boleh pakai eh, apa, apa deh namanya, softwarenya, lupa aku. Nggak boleh pakai digitalnya. Mm-mm. AutoCAD ya, nggak boleh pakai Iya. AutoCAD, nggak boleh pakai apa-apa. Nah, kita intinya manual. Ya, karena kita diajarkan manual dulu, baru pakai aplikasinya, biar kita tahu dasarnya.
Ada yang tanyakan, Dek, sampai sini? Tidak. Tidak, udah jelas ya? Ya. Ya, Alhamdulillah. Catatannya tadi, kamu harus, itu tadi ya, kalau bisa di print deh soal dan itunya. Biar nggak bolak-balik HP, laptop, HP, Iya. laptop. Lebih baik Harus. di print. Iya memang Mm-mm. benar Kak, harus tahu apa dasarnya Oh, biar bisa dasarnya. jawab. Istilahnya materinya itu ya. Heeh. Karena kalau kita nembak soal-soal itu variasinya banyak, beda soal, beda rumus, jadi bingung nanti. Atau udah fokus misal trigonometri, satu dua itu saja kamu udah memahami. Ya tidak perlu dihafal, matematika tidak menghafal tapi memahami. Memahami dua itu saja. Mau soal trigonometri apapun bisa. Ya, jadi lebih baik materi dulu, baru soal-soal apa saja pasti bisa. Walaupun agak lama dikit, tapi itu progresnya lebih baik daripada orang yang fokus soal latihan soal setiap hari. Kalau kita sudah Iya. paham dasarannya, pondasinya, pasti semua bisa. Oke, karena sudah Kak. ditanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi tes CPT di 4 SBMPTN 2025 ini. Berdoa Amin. mulai. Sudah selesai. Kita ambil documentationnya dulu deh. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Risha Arsy atas teman hari ini. Tetap semangat, pantang menyerah. Kejar cita-cita setinggi mungkin. Dan jangan lupa ini udah Hamin deket banget. Jadi prihatin juga ya, latihan soal tiap hari, baca-baca materi. Jangan sampai satu hari itu kamu tanpa belajar sekalipun. Oke, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kak. Kak berarti ini Ya. udah pertemuan terakhir ya? Oh iya, Dek. Oh, Ya. boleh lanjut kok, Dek. Oh, beneran. Iya, iya. Karena kan itu DADIAS itu juga lanjut kok, Dek. Juga lanjut 8 pertemuan lagi. Kan itu udah berapa dia? Udah 13 pertemuan ini. Mm-mm. Oke, nanti pikir belakangan ya selanjutnya. Ya, Oke, Kak, dadah. siap. Sampai jumpa di Ya, pertemuan selanjutnya. ya, Semangat. ya, makasih Kak. Oke, boleh leave. Guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat konten terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.